A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Innallaha kana 'aliyyan kabira. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang surat An-Nisa ini surat yang namanya saja An-Nisa, perempuan. Jadi yang banyak dibahas adalah hal ihwal tentang kaum perempuan. Di antaranya adalah dalam pembahasan ayat ini Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Makna yang terkandung pada kalimat ini adalah bahwa laki-laki menjadi pemimpin wanita, pemimpin perempuan, yaitu pertama terkait suami istri. Dalam rumah tangga, suami istri yang berhak memimpin adalah suami. Istri wajib untuk mengikuti pimpinan. Nah, yang mimpin suami, yang dipimpin istri. Sekalipun istri tapi satu. Padahal istri itu tiga, iswan, istu, istri. Ya. Ya, tri kan tiga ya, iya. Tapi tetap satu, iya. Kata ya, sekalipun namanya istri, juntrungannya cuman satu, hebat itu. Nah, kenapa laki-laki itu berhak menjadi pemimpin bagi kaum wanita? Kata Imam Ibnu Katsir, ay ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'addibuha idza a'wajat. Yakni bahwa kaum laki-laki itu qayyimun 'alal mar'ati, penyangga bagi orang perempuan. Berarti laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Sekalipun ada yang ngomong ya, lebih kuat perempuan daripada laki-laki, karena perempuan kuat bawa gunung kembar, laki-laki bawa telur dua aja dipegang. Ini mah bahasa orang jalanan ya. Ya, maksudnya kalau kencing dipegangin gitu. Nah, kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin? Karena qayyimun 'alal mar'ati. Pertama, laki-laki itu menjadi penyangga bagi perempuan. Jadi tanggung jawab penuh suami. Istri itu tugasnya di rumah yaitu merawat diri. Ya, dandan, bersihin badan, rapi-rapi, terus ngurusin anak, ngurusin yang di rumah gitu. Nah, sesungguhnya tugas itu, tanggung jawab itu semuanya di tangan kaum laki-laki. Cari nafkah, belanja, masak, nyuci, nyapu, itu tugas suami. Ya. Duh, kata orang perempuan, oh asik nih. Besok udah nggak usah bertugas dah, orang laki semua. Ya, tapi ada tapinya, bahwa perempuan yang baik adalah perempuan yang taat kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh, jangan nolak, itu namanya perempuan yang taat. Ma, tolong dong cuciin baju. Nah, kudu nurut.
Maksudnya begitu. Wa huwa raisuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha. Suami itu pemimpin rumah tangga. Suami itu yang menguasai urusan rumah tangga. Suami itu, laki-laki itu hakim, ya, sebagai apa tuh hakim itu? Ya, yang menentukan kepada keluarga, kepada istri. Wa mu'addibuha, dan laki-laki itu menjadi mu'addib, ya, pendidik, ya. Idza ahwajat, kalau istrinya belok-belok. Ya. Punya istri yang bertanggung jawab ngajarin mandi jinabat, suami. Ngajarin wudu, suami. Ngajarin tata cara sholat, suami. Ya. Jadi semua itu tanggung jawab suami. Ustaz, suaminya nggak sempet, ya, kerja terus. Ya udah, biarin istrinya jalan ngaji. Ya. Jadi mempersilahkan istri untuk datang ke pengajian sebetulnya itu adalah tanggung jawab suami, karena suaminya kerja, maka istrinya yang suruh datang ke pengajian. Maka cari pengajiannya yang benar-benar ada gurunya, ada ilmu yang diajarkan. Karena biasanya pengajian perempuan itu ngajinya seragam sama arisan doang. Ya, seragam lagi, kocok arisan, bis kocok arisan ngerumpi, ya, ya, selawatan, yasin, tahlil, ya, kocok arisan, ya, arisan sisihin buat seragam lagi. Setahun berapa kali Bu seragam Bu? Pusing-pusing dah tuh suami, ya. Satu aja belum lunas sudah ada seragam lagi yang lain. Ya. Jadi itu tanggung jawab suami. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Sebab ya, Allah telah melebihkan, ya, lebih tinggi kedudukan laki-laki daripada perempuan. Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ai li anna ar-rijal afdalu minan nisa war rajul khairun minal mar'ah. Karena laki-laki lebih utama dari perempuan dan laki-laki lebih baik dari perempuan. Ya, orang perempuan boleh nggak terima, tapi orang laki-laki sama-sama orang ahli ibadah, lebih baik mana laki-laki perempuan? Laki-laki pernah nggak ninggalin sholat? Ya, orang ahli ibadah loh ya. Cerita orang ahli ibadah. Orang laki-laki ahli ibadah pernah nggak ninggalin sholat? Enggak. Pernah nggak ninggalin puasa? Enggak. Orang perempuan? Ayo, setiap bulan pasti ninggalin sholat, ninggalin puasa. Tuh. Kenapa? Karena ada lampu merah. Nah, berarti lebih afdal laki-laki. Orang laki-laki kalau ada kesulitan yang menerpa, ada masalah yang menimpa, nangis apa diem? Diem, ya, diem, tapi berupaya menyelesaikan. Orang perempuan kalau ada masalah, diem apa nangis? Modalnya mata. Nah, itu perempuan modalnya mata. Nah, nangis aja mewek mulu dah. Nah, kalau begitu kuatan mana tuh laki sama perempuan? Laki. Karena itu laki-laki rambutnya boleh pendek, tapi langkahnya panjang. Orang perempuan rambutnya boleh panjang, tapi langkahnya pendek. Itu bedanya. Sampai-sampai urusan kepemimpinan, kalau kepingin sempurna, maka jangan pilih pemimpin perempuan. Ini yang bicara Rasulullah. Sabda dari Rasulullah SAW, la yafluhu qaumun walau amarahum imra'atun. Ya. Tidak akan beruntung satu masyarakat kalau mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Ya.
Karena memang beda laki-laki dengan perempuan. Secara kodrat berbeda. Ada tugas perempuan yang tidak bisa diambil alih oleh orang laki-laki, sekalipun ada tugas orang laki-laki yang bisa diambil alih oleh perempuan. Apa tugas perempuan yang tidak bisa diambil alih oleh laki-laki? Haid, ya. Melahirkan, menyusui. Itu tugas perempuan yang tidak bisa diambil alih oleh laki-laki. Ada ustaz, tuh laki-laki jadi perempuan, ya. Teteknya disuntik jadi kayak perempuan. Coba keluar nggak air susunya? Hamil nggak dia? Biar kata lenggak-lenggok kayak perempuan, hamil nggak? Hamil pakai bantal tuh perutnya, si bantal. Nah, berarti nggak bisa. Jadi memang laki-laki dan perempuan sudah punya kodrat masing-masing. Suami kerja nyari duit, ya. Istri di rumah. Suami ngumpulin duit, istri ngabisin duit. Janganlah, menghemat, ya. Kesian sama suaminya. Kalau suami nyariin duit, istri ngabisin duit mah ya nanti zero, akhirnya 0-0 juga, nggak ada sisanya. Jadi memang ada nilai lebih bagi kaum laki-laki dibanding kaum perempuan. Secara umum fisik laki-laki dengan perempuan lebih kuat mana? Ya, fisik manusia laki-laki dengan perempuan secara umum lebih kuat laki-laki. Maka tugas laki-laki melindungi perempuan. Secara nalar, akal, ya, kuat mana akal orang laki-laki dengan akal orang perempuan? Lebih kuat akal orang laki-laki. Maka Allah memilih nabi dan rasul dari kaum laki-laki. Ada nggak nabi perempuan? Ada? Nggak ada. Lah itu Maryam bukan nabi. Ya, Maryam bukan nabi. Rasulullah memilih para nabi dan para rasul itu tidak dari kaum perempuan tapi dari kaum laki-laki. Nilai lebih orang laki-laki terhadap orang perempuan, wa bima anfaqu min amwalihim, ay minal mahur wan nafaqat wal kallafu allati aujabaha Allah alaihim lahunna fi kitabihi wa sunnati nabiyhi. Bahwa tugas suami itu memberikan nafkah kepada istri, wa bima anfaqu min amwalihim, yaitu pertama yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan apa? Mahar, ya. Itu perempuan belum diapa-apain sudah dikasih materi, mahar. Maharnya apa? Uang berapa? 1 miliar. Masya Allah, beloto ini namanya. Mahar uang 1 miliar. Maharnya apa? Emas. Berapa gram? Sekilo. Nah ini enggak, maharnya berapa? Emas berapa? 70 kilo. Wah itu emas Jawa itu. Ya. Itu emas Satiman itu. Emas Jawa. Jadi mahar itu sesuatu yang bernilai. Ya. Emas berapa gram? 5 gram. 1 gram berapa sekarang? 1,5 juta. Kali 5 berapa tuh? 7,5 juta. Nah itu ada nilai. Maksudnya nanti kalau ada kesulitan apa, ini mahar bisa dimanfaatkan. Itu. Maharnya apa? Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Oh hebat, ya. Tapi seperangkat alat sholat sama masjidnya. Iya. Jangan seperangkat alat sholat mau kena masjadah, itu mah 200.000. Iya. Maharnya apa? Ya, seperangkat alat sholat berikut musolanya. Musolanya mana? No Al-Hikmah. Oh domelin nama pengurus. Al-Hikmah buat mahar mas kawin. Jadi mahar itu pemberian laki-laki kepada perempuan, padahal
belum diapa-apain tuh, ya. Sudah dikasih materi. Wan nafaqat, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Nafkah suami kepada istri idealnya pertama adalah ya urusan perut, urusan makan. Orang perempuan makan sehari berapa kali? 3 kali. Nasi uduk berapa? Jeban. Tapi masa nasi uduk mulu? Iya. Pagi nasi uduk, siang nasi begono, malam pecel lele. Itu berapa deh tuh? Iya. Ya 50.000 cukup gak tuh? 3 kali makan. Ya kurang lebih ya. Yang hemat deh tuh. 50 kali 30 hari berapa? 3 juta. Berapa? 1,5 juta. Tuh, itu baru makan itu. Ya, 1,5 juta. Tuh. Ya, biarin pada mikir dah tuh. Ya. Terus bedak bibir, sabun. Ya, sebulan berapa tuh? Ya. Terus baju. Ya. Itu baru tadi sekalipun istri tapi baru satu istri. Bagaimana kalau anaknya 3, apalagi anaknya 5? Berarti sebulan bisa berapa itu? Kasih nafkah sama istri. Ya. Ya. Nah, itu kewajiban suami. Ya. Istri itu paling tidak 3 bulan sekali beliin baju yang baru. Nah, paling tidak tuh. Ya. Ya cepet-cepetnya dah 3 bulan sekali. Karena kalau istri pakaiannya cakep keluar rumah, orang pada nanya istrinya siapa tuh? Istrinya Pak Man. Pantes orang pengurus musola, istrinya cakep ya, duitnya banyak tuh, bajunya ganti-ganti mulu dia. Ya. Tapi ada orang perempuan nggak pernah dibeliin pakaian sama orang laki, bajunya entu-entu melulu. Iya, buat ngaji baju entu, buat kondangan entu, buat apaan entu, nggak ganti-ganti. Iya, iya. Orang ngomongnya tuh orang kayak fotokopi dah, kayak fotokopi kan hitam putih, kagak ganti-ganti. Istrinya siapa sih itu? Oh istrinya tuh pantes lakinya pelit. Nah, itu. Jadi itu namanya nafkah. Ya. Kemudian al-kallaf itu beban finansial yang menjadi kewajiban suami. Ada mahar, ada nafkah, tapi ada kallaf namanya. Kallaf itu beban yang terkait dengan finansial. Ya. Misalnya dapat undangan, ya. Dapat undangan. Biasanya ibu-ibu kondangannya berapa itu? Nah kalau oleh suaminya dicukupi, maka ngisi amplop buat kondangan nggak bakal 2.000 5.000. Ya. Pasti ngisi amplopnya minimal gocap 50.000. Ya. Ya apes-apesnya ya 20.000 lah kalau lagi nggak ada. Tapi kenyataannya di kampung sini masih ada nggak amplop dibuka isinya 2.000? Oh, salah siapa nih kalau begini nih? Iya. Ada nggak yang amplop kosong? Puangetan ya, udah pingin makan enak, kondangan amplopnya kosong, ya. Tuh nyakitin orang itu namanya begitu. Ya. Biar pada denger nih yang tukang ngisi amplop kosong. Dosa itu, ya, nyakitin orang. Mending ketahuan datang ngomong, mohon maaf nih saya datang bawa badan doang, habis lagi nggak ada rezeki, ya saya doain dah mudah-mudahan samawa. Itu masih seneng tuh yang didatengin daripada datang bawa amplop kosong, bawa amplop isi 2.000 5.000, itu ngeledek namanya, menghina itu. Nah itu boleh jadi karena suaminya tidak memenuhi kalaf, beban yang mestinya itu bisa diselesaikan. Kalau nafkahnya cukup kan orang perempuan pasti bangga, bahagia. Nafkahnya cukup, orang perempuan itu ceria terus, seneng terus.
Nah kalau nafkahnya kurang ya mukanya lecek, mukanya lecek, nggak punya duit, mau ngaji aja bingung, Pok, ngapa kagak ngaji? Bingung gua ngaji, mengapa? Kotak amal 3 kali lewat, gitu, kantong bantuan 3 kali lewat, 1 buat kas, 2 buat yatim, 3 buat nengokin yang sakit. Lah masa saya tangan doang selunam kagak ada duitnya, malu katanya. Itu. Nah, kadang-kadang kan begitu ya Bu ya, pengajian perempuan tuh biasanya kantong amal bisa 3 kali 4 kali sesuai kebutuhan. Nah kalau orang perempuan nafkah dari suami cukup, duitnya banyak, ceria, kenceng dia, jalan ke pengajian kenceng, belanja kenceng, beli bedak kenceng, makanya pipinya kenceng-kenceng juga, duitnya ada, kalau duitnya kagak ada ya biar kata cantik hilang cantiknya udah. Ya Allah, oh banyak fulus pipi halus, kagak ada fulus jangan mampus lah ya. Duit jalan gesit, nggak punya duit perutnya melilit. Ya Allah. Jadi itu tanggung jawab suami. Maka kalau ada di sini suami males-malesan, demenannya mabok, demenannya main HP, demenannya nongkrong, padahal punya tanggung jawab, ada istrinya, ada anaknya 3 apa 4, tapi dia nggak pernah ngasih nafkah sama istrinya. Kalau pulang melotot kudu sudah ada kopi sama rokok, padahal dia nggak pernah ngasih nafkah. Maka suami yang begini dosa besar. Ada yang begitu? Mana orangnya? Gaplok sekalian. Punya bini udah digoblok-goblokin, udah dibinatang-binatangin, dikasih nafkah kagak, kalau malam diminta juga, kebangetan itu. Ya Allah, bininya pakai bibir udah cemburu aja, arah ini. Jadi suami itu harus semangat cari rezeki. Namanya suami. Nah, jadi itulah tugas suami. Karena itu farrajulu afdalu minal mar'ati, laki-laki lebih afdal dari perempuan. Al-Quran ketika kita membahas surat Al-Baqarah ayat 228, Allah menyebutkan walirrijali alaihinna darajah, bagi kaum laki-laki mereka memiliki derajat lebih tinggi daripada perempuan. Ini tugas orang laki. Nah kalau orang laki-laki itu galak, dia tukang mabok, kalau pulang nabokin bininya, bagaimana itu? Kalau begitu tukar tambah aja dah sama siapa kayak Bang Barang tukar tambah. Udah bagiannya dah. Suami itu rezekinya istri, istri rezekinya suami. Qala Muqatil wa Saddi wa Dhahak wa qala Al-Hasan Al-Basri. Berkata Imam Muqatil, Imam Saddi, Imam Ad-Dhahak, Imam Hasan Al-Basri, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang kepada Nabi, tashku an zaujaha latomaha. Tashku anna zaujaha latomaha. Dia mengeluh karena suaminya memukul dia, menampar pipinya. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, al-qisasu, kalau begitu kamu boleh membalas. Mula-mula begitu kata Rasulullah. Tapi kemudian fa'anzalallahu azza wa jal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Turun ayat, laki-laki itu dia
adalah sebagai pemimpin orang perempuan. Ya. Kemungkinannya kenapa ditambok pipinya, karena itu perempuan ngelawan sama suami. Tadinya Rasulullah udah bilang boleh kamu balas, ya. Tapi ternyata itu perempuan melakukan hal yang tidak diridhoi oleh suaminya. Maka turun ini ayat bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Faraja'at bighairi qisasin, maka perempuan itu pulang tanpa dia membalas kepada suaminya, kecuali dia memperbaiki diri supaya kemudian tidak dipukul oleh suami. Haddatsana Muhammad bin Muhammad al-Ash'as, haddatsana Musa bin Ismail bin Musa bin Ja'far bin Muhammad qala haddatsani abi an jaddi an Ja'far bin Muhammad an abihi an Aliyin qala, ya, akhir hadis kepada Sayyidina Ali. Qala ata Rasulullah SAW rajulun minal ansar, datang seorang laki-laki dari golongan orang Ansar, bimra'atin, dengan istrinya, datang kepada Nabi. Faqalat, lalu kemudian istrinya berkata, ya Rasulullah, inna zawjaha fulan bin fulan al-ansari wa innahu darabaha. Ya Rasulullah, suaminya si Anu, si Fulan bin Fulan, orang Ansar, ya, itu telah menampar, ya, menampar istrinya. Fa'assarat fi wajhiha, sehingga terdapat bekas di pipinya, ya. Ya, kayak lagunya Betaria Sonata, ya. Ya, apa? Ya. Ya, terdapat tanda merah di pipiku. Bener ya? Ya. Pulangkan saja, ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, walaysa lahu dzalik, itu orang laki nggak punya hak untuk menyakiti perempuan. Orang laki diciptakan bukan untuk menyakiti perempuan, tapi orang laki-laki diciptakan untuk melindungi orang perempuan. Lalu turun ini ayat, ai fil adabi, yaitu dalam adab dan tata krama. Jadi kalau istrinya yang melakukan kesalahan, ya suami itu berkewajiban untuk menasehati, ya. Nanti di ayat, di lanjutan ayatnya, wallati takhafuna nusyuzahunna. Lalu kemudian diterangkan pula lanjutan ayat ini, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang baik itu yaitu wanita salihah. Mereka siapa? Qanitatun, orang yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Ya. Kata Rasulullah, aradtu amran wa aradallahu ghairahu. Aku menghendaki satu masalah, tapi Allah menghendaki lain dari apa yang aku kehendaki. Di antaranya begini, kata Rasulullah, seandainya seorang itu boleh menyembah kepada sesama orang, ya, seandainya orang itu boleh menyembah kepada sesama manusia, maka yang aku perintahkan pertama kali adalah istri menyembah kepada suami. Itu bentuk ketaatan istri terhadap suami. Maka istri yang baik adalah qanitat, ya, dia yang bisa taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi, yang dia menjaga kehormatannya saat ghaib, saat tidak berada di depan suami. Bima hafizallah al-mahfuz min hifdzihillah ta'ala. Sabda Rasulullah, khairun nisa'i imra'atun idza nadharta ilaiha sarratka
Wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malika. Kata Rasulullah, sebaik-baik perempuan itu artinya istri, sebaik-baik istri adalah kalau kamu memandangnya itu menyenangkan dirimu, ya. Menyenangkan seandainya dipandang, ya. Ini menyenangkan dipandang kalau tanggal muda, ya. Kalau tanggal tua manyun, ya. Nah itu tidak menyenangkan, ya. Wa idza amartaha ata'atka, kalau kamu perintah dia taati, tapi perintahnya kepada yang baik. Mah, orang-orang udah pada sholat duha, mama main HP mulu dah. Coba dah sisain waktu bareng seperempat jam, bareng 20 menit buat sholat duha. Emang kagak bisa. Nah itu boleh begitu, ya. Nah istri yang baik taat, ya Pak, insya Allah saya mulai hari ini akan melakukan sholat sunnah duha. Duha ringan apa berat? Ringan. Berat mana sama tahajud? Nah, tahajud. Suaminya nyuruh tahajud sama istrinya, dia sendiri kagak tahajud, mana mungkin suaminya jalan, ya. Itu. Idza amartaha ata'atka, kalau kamu perintah kepadanya dia menaati. Nah itu namanya istri yang baik. Wa idza ghibta anha hafidhatka, kalau kamu sedang tidak ada di depan dia, ya, dia menjaga dirinya. Hafidhatka fi nafsiha, dia menjaga dirinya. Wa malika, dan dia menjaga, memelihara hartamu. Itu adalah wanita yang baik, ya. Berarti wanita yang jelek, wanita yang kalau dipandang suaminya melotot atau manyun, kalau diperintah ngelawan, kalau sedang tidak di depan suami nyanyi-nyanyi sama laki-laki lain, ya. Nyanyi-nyanyi apa hehe, ya. Ya. Nah, genit sama laki-laki lain, ya. Biasanya orang perempuan genitnya sama tukang kredit, ya. Kalau sama tukang kredit genit, ya. Iya bang, ditawar segitu aja gak boleh, masa sih bang gitu, sambil ditepuk tuh pundak si tukang kredit. Sama suaminya nggak genit-genit amat, ya. Bersabda Rasulullah SAW, wanita yang baik itu, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Perempuan yang baik yang bakal sampai ke dalam surga adalah apabila dia melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya tidak ditinggal. Wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Dia punya embernya itu cuman buat nadahin keran di rumah, ya. Nggak dibawa-bawa keluar buat nadahin keran tetangganya. Paham nih? Ya. Embernya hanya buat nadahin keran yang di rumah, nggak buat nadahin keran tetangganya. Nah, segitu dah tuh bahasanya. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyil ababi syi'ti. Kalau begitu maka silahkan kamu masuk surga, mau mengambil dari arah manapun dipersilahkan. Bagi siapa? Perempuan yang sholat 5 waktu dijaga dengan baik, kemudian puasa bulan Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, kemudian dia menjaga kehormatan kemaluannya, maka dia boleh masuk surga dari arah mana saja. Berarti kunci surganya orang perempuan cuma 4. Ya, apa tadi? Sholat dijaga, puasa diperhatikan, taat pada suami, yang terakhir menjaga harga diri. Wallahu a'lam bishawab. Belum selesai ini, nanti dilanjutkan pada minggu yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.